Hai, apa kabar? Ya, jadi di video kali ini saya tuh mau bahas mengenai Asus Zenfone 9 ya. Jadi ini adalah review penggunaan saya sekitar 2 minggu dari Asus Zenfone 9 ini. Tapi sebelumnya di video ini mau saya awali dengan mau ngasih tahu buat Asus Indonesia kalau handphone kalian ini tuh keren. So, mendingan cepet deh bawa Asus Zenfone 9 ini masuk resmi ke Indonesia. Nggak kehitung dari mulai Zenfone 6 kayaknya. Asus Indonesia tuh selalu telat membawa handphone mereka tuh masuk ke Indonesia. Asus Zenfone 6 itu kayaknya telat sekitar 5-6 bulanan dari rilis global. Terus Zenfone 7 malah nggak masuk sama sekali. Zenfone 8 tahun lalu juga kalau nggak salah saya telat sekitar 4 atau 5 bulan dari rilis global. Dan kayaknya si Zenfone 9 ini lagi-lagi bakal telat karena sampai detik ini sebulanan dari launching di luar negeri sana itu kayaknya masih belum ada tanda-tanda masuk resmi ke Indonesia. Tapi dari info orang dalam itu pasti bakal masuk resmi ke Indonesia, tapi tanggalnya itu yang belum tahu kapan. Entahlah kenapa Asus Indonesia tidak terlalu fokus terhadap smartphone mereka, karena sebenarnya smartphone mereka itu produknya bagus-bagus. Mungkin mereka terlalu fokus sama laptop-laptop mereka yang memang udah jelas pasarnya di Indonesia. Asus adalah raja laptop di Indonesia. Yaudah, kalau begitu kita baik to fokus aja ke pembahasan mengenai Asus Zenfone 9 ini. Kenapa sih Asus Zenfone 9 ini saya bilang handphone yang bagus? Oke, jadi dari soal ukuran aja, Asus Zenfone ini udah jelas punya market sendiri buat orang-orang yang kesulitan mencari smartphone flagship, tapi punya ukuran yang compact, yang nyaman digenggam dengan satu tangan. Nggak bikin pegel dan juga nggak bikin capek dipakai harian. Bayangkan aja, mungkin sekitar 90% smartphone zaman sekarang ukurannya udah di atas 6,5 inch. Yang kalau dihitung mundur ya, beberapa tahun lalu, ukuran 7 inch aja itu udah disebut sebuah tablet. Tapi ini meskipun kecil ya, bobotnya lumayan berisi ya, lumayan padat gitu. Karena sebenarnya secara berat dia nggak terlalu beda jauh dengan OnePlus 9 yang saya pakai juga. Itu ukurannya lebih besar jauh ya dibandingkan Zenfone 9 ini. Jadi overall si Zenfone 9 ini berasa solid banget. Terus yang bikin Zenfone 9 berasa solid dan lumayan berbobot ya meski ukurannya kecil itu adalah dari bahan yang dipakai. Jadi HP-nya ini bisa dibilang menggunakan bahan yang solid gitu. Dengan frame aluminium, terus kaca depannya udah pakai Gorilla Glass Victus, walau di bagian belakangnya ini masih plastik, tapi ini tuh finishingnya oke banget. Berbeda dengan kebanyakan smartphone yang ada di pasaran saat ini. Dengan feel kasar ya, mirip-mirip dengan OnePlus One zaman dulu. OnePlus One tuh namanya dulu Sandstone. Bahan backcase seperti ini tuh enak ya, meski nggak dipakein casing, jadi sebenarnya nggak terlalu khawatir gitu mudah jatuh, karena dipegangnya juga keset, dan juga nggak mudah kucel nempel sidik jari. Dan sebenarnya kalau mau pakai casing juga masih oke, karena dalam paket penjualannya udah dikasih hardcase yang bagus juga. Tapi dari pengalaman saya sebenarnya pakai Asus Zenfone 9 ini lebih enak tanpa casing ya, karena feel-nya tuh lebih dapet aja gitu, karena dia bahannya tuh keset, dipegangnya enak, dan ya overall lebih nyaman dibandingkan ketika pakai casing dari si Zenfone 9-nya. Cuman yang jadi masalah ketika pakai casing adalah ketika tidak pakai casing adalah si BAM kameranya ini kan terlalu tebal gitu ya. Jadi takutnya si kameranya ini jadi lecet, pecah atau kenapa-napa. Jadi yang ngebikin kameranya ini segede gaban gini tuh adalah karena Zenfone 9 ini di bagian kamera mengadopsi teknologi gimbal yang nanti bakal saya bahas di perekaman videonya. Dan kalau dari segi desain yang bikin ilfeel ya dari Zenfone 9 ini ada di bagian depannya tuh ya, bezelnya ya pasti. Itu bagian atas, bawah, kanan, kiri itu lumayan tebel kayak HP murahan gitu. Nah untungnya kualitas layar dari Zenfone 9 itu cakep ya. Panelnya yang dipakai AMOLED udah punya color gamut luas sampai 112% DCI P3 dan nilai delta E-nya di bawah 1%. Buat yang awam dengan istilah-istilah yang saya sebutin barusan, jadi istilah tersebut umumnya digunakan untuk menilai kualitas sebuah monitor ya. Nah, dengan seperti itu, jarang-jarang sebenarnya smartphone memberikan angka-angka seperti itu, yang artinya Asus tuh berani bahwa menunjukkan layar dari Asus Zenfone 9 ini bagus, punya tampilan warna yang lebih luas, yang lebih kaya, dan juga lebih akurat warnanya. Jadi lebih akurat di sini adalah apa yang kita lihat dengan mata asli itu sama bisa ditampilkan di layarnya si Asus Zenfone 9 ini. Jadi pada akhirnya bezel yang tebel di atas bawah, kanan kiri ini nggak terlalu saya pusingkan karena toh kualitas layar dari Asus Zenfone 9 ini kan bagus. Ya masalah ini terbilang kecil lah menurut saya dibandingkan dengan kualitas yang diberikan sama layar dari Asus Zenfone 9 ini. Dan buat apa juga terlalu dipusingkan dan menjadi sebuah deal breaker. Nah, belum lagi ditambah dengan kualitas speakernya ini yang nendang ya, bikin enak buat dipakai buat nonton menggunakan Zenfone 9 ini. Keluaran suaranya tuh stereo, kenceng dan juga bassnya mantap.
Oh ya, buat kalian yang mungkin nanti mau beli Asus Zenfone 9 ini untuk di awal-awal ya, wajib cek volume limiternya sebelum bingung kenapa suara speaker di HP ini tuh kecil banget. Karena by default itu UI-nya ngelimit volume maksimal di sekitar 70%. Untuk urusan dapur pacu, mungkin semua juga udah pada tahu ya, kalau Zenfone 9 ini punya chipset Android terkencang yang ada di muka bumi saat ini, pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang chipset ini tuh udah jauh lebih kencang dari generasi sebelumnya, terus juga dia jauh lebih hemat daya, serta jauh lebih minim panas dibandingkan dengan Snapdragon 888 misalnya. Untuk semua kebutuhan di smartphone yang ada saat ini, ya bisa dibilang ini tuh udah overkill banget. Pokoknya dipakai apa aja aman, dan secara suhu juga cenderung lebih adem. Dan yang bikin saya lebih suka sebenarnya adalah di UI-nya yang punya nama Zen UI. Sebenarnya Zen UI ini bisa dibilang Android stock yang ringan, smooth, dan juga minim bloatware yang nggak penting. Dan yang paling asik, ini tuh dikasih beberapa fitur yang sangat berguna dalam penggunaan harian. Misalnya, di sini kita bisa double tap di bagian belakang si HP untuk ngambil screenshot. Ya, saya tahu ini niru yang ada di iPhone, tapi sebenarnya kalau bermanfaat ya kenapa enggak? Pengaturan backtap ini nggak cuma pakai buat screenshot doang, masih banyak opsi lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terus ada yang namanya Edge Tool, ini bisa dipakai buat naruh-naruh aplikasi yang sering kita pakai, dan slider buat buka notifikasi. Penggunaannya tuh menggunakan fingerprint reader yang ada di sisi kanan, mirip dengan apa yang ada di Samsung Galaxy S10e. Fitur-fitur yang saya sebutin barusan emang bukan sebuah inovasi baru, tapi kalau emang berguna, ya kenapa enggak? Dipakai aja kan, karena ya memang bermanfaat pada akhirnya. Lanjut, untuk kamera, seperti yang tadi udah saya bilang, kalau di Zenfone 9 ini sekarang udah dipasangi gimbal stabilizer 6 aksis di kamera utamanya yang bikin tonjolan kameranya ini jadi super duper tebel. Dan menggunakan sensor terbaru juga, Sony IMX766. Dan untuk kualitas fotonya ini mengingatkan saya sama Google Pixel 4 ya, yang dulu pernah saya pakai. Hasil fotonya ini tajam, saturasi yang bisa dibilang pas, nggak terlalu over, seperti kebanyakan smartphone Cina. Terus kontrasnya juga lumayan kelihatan, dan overall menurut saya hasilnya sangat bagus. Sementara untuk kamera ultrawide-nya pakai sensor jadul ya, ini IMX363, tapi ya kenapa enggak kalau tetap bagus, serta punya warna yang konsisten antara hasil jepretan kamera utama dengan kamera ultrawide-nya. Terus untuk gimbalnya, ini nggak cuma bikin perekaman video jauh lebih stabil, tapi juga bisa bikin video di kondisi low light atau foto di kondisi low light menjadi lebih bagus. Oke, ini kamera belakang dari Zenfone 9. Ini sebenarnya bisa di 4K, 8K 24 fps. Cuman karena ini mode hypersteady aktif, jadi hanya di Full HD 60 fps. Ini sih stabil banget ya. Dan karena dia ada gimbal, jadi untuk pergerakan ke kanannya dia agak sedikit terlambat. Ya, wajar karena dia untuk melakukan stabilisasi. Gak apa-apa, maju aja yang nggak masuk kok itu. Oh, ada mobil. Cuman ini suara mikrofonnya agak kecil sih sepertinya. Tapi selebihnya ini oke banget. Dan kamera depannya seperti ini, maksimal resolusi di 4K 30 fps tapi bukan 4K 60. Untuk warna sih oke banget ya, stabil juga, dan bisa lihat exposure-nya bisa tampilkan dengan oke. Backlight juga aman. Cuman kita lihat lagi suara mic-nya seperti apa, karena kalau untuk yang kamera belakang itu agak kurang suara mic. Masuknya lewat mana ya? Sana kayaknya. Dan yang biasa dikhawatirkan dari smartphone kecil itu biasanya adalah soal baterainya yang memang nggak bisa gede-gede amat. Jadi Zenfone 9 ini dikasih baterai sekitar 4300 mAh aja, tapi berterima kasihlah pada Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang punya efisiensi sangat luar biasa. Chipset ini tuh ngebut tapi efisien banget dalam penggunaan baterai. Si Zenfone 9 saya ini dipakai harian tanpa gaming itu bisa bertahan sekitar 1 hari lebih, 1 hari sampai 1 hari setengah. Dengan screen on time yang didapat itu bisa 6,5 sampai 7 jam. Itu gokil nggak? Dan iya, kalau habis tinggal dicas aja, casnya juga cepet karena kan baterainya kecil. Nggak perlu charger yang sampai 60 watt gitu, cukup dengan 30 watt aja sekitar 1 jam 15 menit, Asus Zenfone 9 ini udah bisa penuh. Yes, itu dia tadi cerita pengalaman saya sekitar 2 mingguan menggunakan
dengan Asus Zenfone 9 ini, dan menurut saya terlepas dari beberapa kekurangannya, Asus Zenfone 9 ini adalah seri Zenfone terbaik yang pernah dibikin oleh Asus. Dan ya, semoga Asus Indonesia cepat sadar dan membawa ini tuh cepat masuk resmi ke Indonesia, karena khawatirnya takut keburu hype-nya itu ketutup. Ya, di US sana, di Amazon juga emang PO-nya baru dibuka tanggal 2 September kemarin, sekitar sebulanan setelah rilis. Dan ya, kalau Asus Indonesia bisa bawa masuk ini sekitar ya akhir September atau awal Oktober, itu udah sangat bagus. Karena ya tadi seperti yang saya bilang, khawatirnya hype-nya kalau ini dibawa di sekitaran Desember, hype-nya itu keburu habis, ketutup dengan smartphone baru dan juga teknologi baru untuk tahun 2023, yang biasanya tuh rilis di akhir 2022. Ya, semoga aja Asus Indonesia bisa cepat bawa handphone bagus ini ke Indonesia. Oke, segini dulu ya untuk review tentang Asus Zenfone 9 ini. Kalau kalian berminat, link pembelian dari Asus Zenfone 9 ini yang impor dari luar negeri udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Segini dulu buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.